Ali, Hadir Set. Ali Rashid, Hadir. 567. Alif, Hadir Ustaz. Asra, Hadir Ustaz. Afisena, Hadir Ustaz. Bagus, Emir, Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Emir, Faiz, Hadir, Pak. Tarik, Hadir. Fauzan, Hadir. Hasan, Hadir Ustaz. Ibrahim, Hadir Ustaz. Ilham, Hadir Ustaz. Irsyad, Hadir. Muhammad Jasbi, Hadir Pak. Muhammad Arya, Hadir. Muhammad Aga, Hadir Ustaz. Muhammad Agung, Hadir Pak. Muhammad bin, Hadir. Muhammad Farel, Hadir. Muhammad Saus, Hadir, Ustaz. Hadir. Muhammad Ikrar, Hadir. Muhammad Mukhris, Hadir. Raflian, Hadir Ustaz. Evanza, Hadir Set. Rifki, Hadir Ustaz. Hadir. Zidan Nur, Hadir, Zidan Ustaz. Fahru Rozi, Hadir, Ustaz Janur. Oke, Naufal, Hadir Ustaz. Rizal, Hadir Ustaz. Salim, Hadir Set. Salahuddin, Hadir Ustaz. Umar Abdul, Hadir Ustaz. Usman, Hadir Ustaz. Wildan, Hadir Ustaz. Putra. Hadir. Ya. Kemarin kita sampai apa anak-anak? Sampai soal apa? Cuma ini Ustaz, pertanyaan-pertanyaan doang Ustaz. Pertanyaan doang. Ini kelas F ya? Iya Ustaz. 172 sudah selesai kan? Belum Ustaz? Belum Ustaz. Belum? Oke, sekarang silakan dikerjakan ya. Halaman 172 nomor 1 sampai 10. Gitu ya anak-anak? Gitu Ustaz. Atau langsung dibahas? Langsung aja saya bahas Ustaz. Langsung aja. Ya Ustaz. Kalau langsung dibahas, antum aja itu baca dulu ya, 5 menit atau 10 menit ya. Kita siap. Baca dulu aja. Oke, 10 menit coba dijawab. Sekali nanti dihitung. Antum nanti bisa benar berapa, salah berapa. Gitu ya, anak-anak. Halo anak-anak. Oke Ustaz. Oke, 10 menit dari sekarang silakan. Kalau ada yang nggak paham langsung bertanya ya, silakan ya.
Sudah dapat berapa nomor? Baru 4, Tat. 4, Tat. 4 itu udah termasuk cepat. Kalau pengen jawab pertanyaan secara cepat ya udah dibaca soalnya dulu baru teksnya. Nah, kemudian jika mencari jawaban dalam sebuah teks, cari gagasan. Pasti nanti cepat untuk menemukan jawabannya. Siap, Tat. Ada yang mengalami kesulitan, anak-anak? Nggak ada? Halo, anak. Tidak ada, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses.
Ada yang sudah selesai? Anak-anak, ada yang sudah selesai belum? Belum, Ustaz. Revanza, berapa nomor? Sudah, Tat. Udah Sudah ya. 10. Iya, Tat. Oke, kita bahas nomor 1. Oke, Ustaz. Nomor 1, Ibrahim, silakan Ibrahim. Oke, Tat. Nomor 1. Tujuan meresensi buku adalah A, Ustaz. Jawabannya yang A. A, memberi informasi kepada khalayak akan kehadiran suatu buku. Ya, benar. Maka dari itu, ketika kita membuat sebuah resensi, nah diwajibkan resensi yang kita buat itu adalah buku yang keluaran yang terbaru. Film yang terbaru. Karena itu lebih menarik. Tetapi ada juga jika kita meresensi buku yang lama, itu juga bisa menarik seperti misalkan film seperti film Warkop itu kan sudah dulu kan, zaman dulu kan anak-anak. Naga Bonar, Tat. Naga Bonar. Nah, Naga Bonar juga itu kan fenomenal pada zaman dulu. Nah, kemudian diangkat kembali menjadi versi yang baru dengan pemain yang baru. Nah, itu bisa dibuat menjadi sebuah resensi. Gitu ya anak-anak? Iya, Tat. Nah, pada intinya kita itu meresensi itu untuk apa? Untuk mempromosikan buku. Gitu ya. Oke, Tat. Oke, nomor 2. Hasan Arofi. Iya, Ustaz. Silakan nomor 2 Hasan. Berikut ini yang tidak termasuk identitas buku. Editor ya, Ustaz? Yang Karena jawabnya editor buku termasuk enggak? Ada sih tetapi di identitas buku. Itu termasuk identitas buku enggak? Harga buku, Ustaz. Harga buku? Harga atau editor? Harga itu termasuk identitas buku ya. Berarti jawabannya yang apa, Hasan? Apa, Ustaz? Editor. Ya, yang editor. Berarti yang Oke, nomor 3. Silahkan Bagus. Bagus. Bagus mana? Bagus, woi. Bagus. Enggak merespon analfa ya. Waduh. Oke, Emir. Hadir. Silakan Emir. Nomor 3. Berikut adalah Ya, jawabannya yang D, menafsir harga buku yang diresensi. Kenapa jawabannya yang D? Karena seorang peresensi itu tidak harus memikirkan harga dari buku. Karena harga dari buku itu sudah terbit saat buku itu diterbitkan oleh siapa? Oleh penerbit. Jadi peresensi itu tidak harus menaksir harga buku. Oke, nomor 4. Bildan. Salam Ustaz. Silakan Bildan nomor 4. Aduh, Ustaz. Kan gak ada buku, Ustaz. Gak ada buku? Sebentar. Ana minta ini fotonya dulu, Ustaz. Oke, silakan. Ketua kelasnya siapa? Ilham. Hadir, Ustaz. Antum fotokan itu soalnya, terus kirimkan ke grup.
Oke, Ustaz. Biar tidak yang membawa buku, biar tahu juga Ilham. Sudah dikirim Ilham? Wildan udah dapat belum? Belum, Ustaz. Nah, itu sudah dikirim di grup Wildan, silakan nomor 4. Ahmad Tohari. Memang pandai membawa apa ini tulisannya? Pembacanya. Membawa pembacanya ke alam imajinasi. Hal itu tidak terlepas dari pilihan kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan tidak berat untuk dipahami pembaca. Masalah insolati presensi adalah bagian dari buku. Langsung jawabannya nih, Tad. Iya. Kelemahan buku. Kelemahan Wildan. Keunggulan berarti tadi ya? Keunggulan buku. Keunggulan buku. Nah, antum bisa menjawab keunggulan buku itu benar, tetapi itu dilihat dari sisi apa Wildan? Coba perhatikan teksnya. Dari sisi katanya tadi. Kata itu termasuk apa? Penilaian dalam apa? Dalam tulisan. Kata itu termasuk apa? Kata. Iya. Termasuk apa? Iya. Dalam menilai resensi itu yang dinilai itu apa saja, Wildan? Banyak, Ted. Apa? Lupa, Ted. Banyak lupa. Ahmad Tohari memang pandai membawa pembacanya ke alam imajinasi. Nah, itu saja sudah termasuk keunggulan. Berupa apa? Ilustrasi. Nah, terus ada lagi, hal itu tidak terlepas dari pemilihan kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan tidak berat untuk dipahami pembaca. Nah, itu sudah termasuk juga isi. Nah, kalau menilai sebuah resensi itu bisa dilihat dari ilustrasi, isi maupun satunya apa? Bahasa. Bahasa ya. Oke. Namun juga ada juga kalau penilaian yang lain ada, misalkan dilihat dari sampul dan pemeran, itu juga bisa. Oke, nomor 5. Fauzan Adi. Ya, Tat. Silakan Fauzan. Nomor 5. Bacalah kutipan teks berikut. Betapa bagusnya Mangunwijaya menelusuri latar belakang keturunan Lokhatik. Ayahnya Pak Ansana adalah pencinta alam, karena itu tidak mengherankan ketika anaknya Atik menjadi ahli biologi di kemudian hari. Atik senang membaca buku, ia tidak bisa dipasahkan dengan buku, ia juga membuat karyanya dengan buku. Keistimewaan Mangunwijaya lainnya adalah ia menampilkan penutur sesuai dengan tingkat sosial dan lingkungannya. Terus gimana?
Adi? Adi? Salah. Hah? Bagaimana Adi? Edat, pemaparan keturunan tokoh Atik. Apa jawabannya? Pemaparan keturunan tokoh Atik. Pemaparan keturunan tokoh Atik. Keturunan tokoh Atik. Atik mempunyai keturunan. Cedat. Apa? Latar belakang. Latar belakang kehidupan tokoh Atik, iya. Ya. Nah, jawabannya yang C. Nah, antum kalau menjawab soal seperti ini, antum lihat dulu gagasan utamanya itu di mana? Pada paragraf induktif, deduktif, atau campuran, Adi? Ya, Dat. Adi? Fauzan, Dat. Itu paragraf apa, Adi? Hah? Paragraf apa itu? Paragraf apa? Ya. Maju. Paragraf masih apa? Itu jenis paragraf apa? Betapa bagusnya Mangunwijaya sampai lingkungannya teks itu loh. Itu merupakan paragraf apa? Paragraf. Wah, nggak tahu. Nggak tahu? Kurang tahu. Jenis paragraf ada berapa, Fauzan? 3. Nah, apa saja? Maju mundur. Itu alur cerita. Itu alur itu. Beda loh dengan jenis paragraf. Tahu kan? Usman? Iya, Tat. Paragraf itu ada apa saja? Paragraf apa? Deduktif, Tat. Terus? Induktif. Terus? Sama apa satunya? Cuma 2 kan? Ada 3. Apa tuh satunya? Yang ada gagasan utamanya di depan dan di belakang itu namanya apa? Campuran, Tat. Ya, campuran. Oke, kalau yang dibaca Adi tadi itu merupakan paragraf apa? Deduktif, Tat. Karena apa? Gagasan utamanya di mana? Di depan, Tat. Ya, di depan. Fauzan, Adi, paham ya? Kalau apa tadi deduktif, campuran sama apa? Atau lagi, Tat? Induktif. Induktif yang di belakang, Tat. Ya, itu pelajaran udah dari SMP loh. Iya, lupa. Ya, jangan sampai lupa ya. Karena kalau antum nggak paham jenis paragraf, nanti antum akan kesulitan menjawab soal pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda itu soalnya cerita, antum cari gagasan utamanya. Itu sudah pasti jawabannya itu kebanyakan di gagasan utama. Gitu ya anak-anak? Iya, Tat. Oke. Nomor 6. Rizal. Silakan Rizal. Kita Nomor 6 Rizal. 6. Pernyataan yang tepat untuk bagian penutup resensi adalah seharusnya A. Menjelaskan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan identitas dari buku tersebut. B. Mampu mengajak pembaca untuk membaca buku karena memiliki nilai yang sangat bermanfaat. C. Mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh masalah dari buku. D. Memberikan informasi atau pemahaman yang berkomprehensif tentang hal yang tampak dan terungkap dalam buku. E. Berisi uraian tentang buku itu penting atau tidak, sasaran membaca, dan alasan harus membaca buku tersebut. Apanya? Pernyataan yang tepat untuk penutup resensi adalah
B. Oke, Rizal. Lihat Penutup dalam resensi itu isinya apa, Rizal? penutup ini nih, apa? Anu apa? Re, Atau tidak mampu B ya? re, reko apa sih? Rekonstruksi ya. bukan rekonstruksi ya, Rizal. Rekonstruksi itu apa? Rekonstruksi mereka ulang dat Mereka ulang. mereka ulang. Kalau penutup apa, Rizal? Penutup nih rekon akhir akhir dari sebuah paragraf saat penutup itu. Kalau dalam resensi isinya apa? Oh, dalam resensi apa? 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 Reboisasi. Lupa dat, apa dat? Amat. Apa Revanza? Revanza. Oh iya, Dad. Nah, Dad. Penutup dari resensi itu apa? Reorientasi, Dad. Reorientasi. Rekomendasi, Dad. Astagfirullah. Rekomendasi. Antum paham rekomendasi, Rizal? Rekomendasi paham, Dad. Nah, berarti cari jawaban yang rekomendasi itu seperti apa? Jawabannya yang mana, Rizal? Berarti B, Dad. Yang B. Rekomen kan kan kayak apa? Kayak apa? Rekomen nih apa dah? Kayak Misalkan gini, Rizal. mengasih paham apa? Bukan mengasih paham, tetapi seperti paham. Ya, oh iya, Dad. Promosi itu, Dad, maksudnya, Dad. Nah, mana yang merupakan atau rekomendasi berupa promosi? Berisi memberikan informasi penting. Penting. Oh, informasi. Adat. Yang menjelaskan informasi penting yang berkaitan dengan identitas dari buku tersebut. Nah, itu kan hanya menjelaskan informasi-informasi, Rizal, bukan mempromosikan. Bagaimana, Rizal? Tat. Ya, jawabannya itu yang E. Berisi uraian tentang buku itu, penting atau tidak. Lalu ada sasaran pembaca dan alasan harus membaca buku tersebut. Nah, misalkan buku bahasa Indonesia ini cocok untuk bagi para pelajar. Nah, karena buku itu berisi tentang materi-materi yang akan digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, itu pun juga sudah termasuk rekomendasi. Gitu ya, Rizal? Amdat. Oke, nomor 7. Abdul Aziz, silahkan. Abdul Aziz. Muhammad Arya. Muhammad Arya. Ini Muhammad Arya, Muhammad Rifki. Hadir. Muhammad Rifki, silakan. Nomor 8.
Nomor 8, Ustaz. Nomor berapa tadi lanjutannya? 8. Tujuh. Tadi memperhatikan enggak? Nyimak enggak? Perhatikan nomor 7 udah, Ustaz. Gimana? Nomor 7 kan udah kan? Yang kalimat resensi. Gimana? Jadi nomor berapa, Ustaz? Rifki, nomor berapa Rifki? Nomor 8, Ustaz. Antum tadi dengar result enggak? Nomor berapa? Nomor 7 kalau nggak salah. Ya, berarti lanjutannya nomor 8. Nomor 7 tuh. gimana? 7. Sekarang nomor berapa? 7. Nomor 7 ya. Yang lain silakan menyimak sendiri ya. Kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan buku adalah Ustaz. Ya, jawabannya yang E. Nomor 8 Arya. Langsung jawaban apa ini? Dibaca. Kalimat resensi tentang keunggulan novel dengan didasarkan pada kutipan teks tersebut adalah B. Memandang sepantasnya novel layar terkembang mendapatkan penghargaan dari dunia pendidikan. Antum baca soal nomor berapa sih? Nomor 8, Ustaz. Apa soalnya? Kalimat resensi tentang keunggulan novel dengan didasarkan pada kutipan teks tersebut adalah Teksnya dibaca dulu Arya. Bacalah kutipan teks berikut. Novel layar terkembang membuka nuansa baru pada zamannya. Pengarang novel ini, Sultan Takdir Ali Syahbana, membawa pembaruan di bidang masalah yang diungkapkan. Wanita pada zaman sebelumnya cenderung sebagai pengabdi dalam keluarga yang berkutat hanya pada 3 tempat, yaitu kasur, sumur, dan dapur. Namun Sultan Takdir Ali Syahbana menampilkan kedudukan wanita setara dengan pria, yaitu bekerja aktif di luar rumah dan memajukan kaumnya, yang diwakilkan dengan tokoh Tuti dalam cerita. Tokoh inilah yang mampu membawa perubahan dan sebagai teladan para wanita pada masa sekarang. Kalimat resensi tentang keunggulan novel dengan didasarkan pada kutipan teks tersebut adalah B. Ustaz. Mana? B. Keunggulan. Memang sepantasnya novel layar terkembang mendapatkan penghargaan dari dunia pendidikan. Itu seperti argumentasi ya, bukan kelebihan. Pendapat itu Arya. Jawabannya bukan yang itu. Jadi jawabannya yang mana, Arya? Cari dulu gagasan pokoknya di mana. Itu paragraf apa? D. Gimana? Yang D, Ustaz. Sultan Takdir Ali Syahbana adalah seorang yang ahli mengemukakan permasalahan di dunia pendidikan. Itu juga bukan merupakan sebuah keunggulan. Itu tadi seperti siapa tadi? Wildan ya. Kita menilai sebuah buku dari keunggulan dan kelemahan buku. Kita bisa lihat dari segi isi, ilustrasi maupun bahasa. Gimana Arya? Yang C tahu, Ustaz.
Iya, yang C. Perjuangan emansipasi wanita lah yang membawa novel ini wajib dikenal di dunia pendidikan, yaitu tentang ilustrasi ceritanya ataupun isi cerita. Nah, jawabannya yang C. Oke. Rizal? Hadir, Tat. Dulu Rizal. SMP saya di pondok, Tat. Situ, Tat, sama MTW. Sama MTW. Ya, Tat. Di sini juga? Di sini, Tat. Antum tahu nggak tokoh emansipasi wanita di Indonesia itu siapa? Apa, Tat? Tokoh emansipasi wanita di Indonesia itu siapa? Oh, nah, tokoh wanita nih RA Kartini, Tat, biasanya, Tat. Iya, RA Kartini. Kemarin teman-teman antum sebagian itu yang anak tanya itu tidak paham siapa tokoh emansipasi wanita. Berarti kan gagal dalam bidang sejarahnya. Tidak kenal sejarahnya Indonesia. Oke, nomor 9. Naufal Hanif. Siapa tuh? Naufal Hibasi. Baca Tat, soalnya Tat. Ya. Judul buku Ayat-ayat cinta. Nama pengarang Habibur Rahman El-Shirazi. Tempat dan penerbit Jakarta Republika, tahun penerbit 2004. Tebal buku 20,5 kali 13,5 cm. Keunggulan novel Ayat-ayat cinta mengajak kita untuk lebih jernih dan lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan cinta. Kekurangan terlalu banyak menggunakan kata dalam bahasa Arab yang tidak mudah dipahami. Paragraf yang tepat untuk menggambarkan kelebihan dan kelemahan buku berdasarkan data di atas adalah D. Jawabannya yang D. Ya. D. Novel Ayat Cinta itu sampai dengan kata apa? Novel Ayat Cinta terbitan tahun 2004 yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi adalah novel yang mengajak kita untuk lebih jernih dan lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman dan cinta. Nah, sampai cinta itu termasuk kelebihan ya. Terus ada kekurangannya, sayangnya sampai dipahami itu merupakan kelemahan dari buku. Nah, kalau A, B, C, dan E itu termasuk kelebihan dari isi novel tersebut. Gitu ya. Selanjutnya Ali Rashid. Tapi bukan nomor 10 Ali. Ali mana? Hadir, Ustaz. Oke, bagaimana Usman? Nomor 9 tadi apa, Tat? D ya, Tat? Ya, D. Oke, Tat. Ali, dari soal nomor 9 pada novel tersebut, kutipan novel, buatlah satu buah daftar pustaka Ali. Ali? Habibur Rahman 6. Iya, Tat. Oke, silakan Ali. Habibur Rahman El-Shirazi. 2004. Ya. Ayat-ayat cinta. Ya. Jakarta Republika. Ya. Ya, udah. Sudah? Udah, Tat. Oke, Asra. Ya, Ustaz. Benar tidak yang dibilang oleh Ali tadi? Ada kurangnya, Ustaz. Kurangnya apa? Tentang apa namanya titik-titik kayak gitu, Ustaz. Titiknya di mana saja?
Ini nomor 9 ya, Sat? Iya. Saya soalnya nggak ada buku, sebentar Sat, saya ngeliat fotonya dulu Sat. Aduh, gimana Sat? Habibur Rahman El-Shirazi, Sat. Iya. Titik. Coba dibuat daftar pustakanya Asra. Oh, Sat. Namanya berarti, sebentar Sat. El-Shirazi, koma, Habibur Rahman, Sat. Titik. Ya. Tahun 2004, Sat. Ya. Titik. Judulnya Ayat Cinta miring, dimiringin Sat. Ya. Terus titik. Terus apa nih? Tempat penerbit Jakarta, Sat. Ya. Jakarta, titik 2, Republika. Ya. Untuk tebal buku gimana, Sat? Nggak ngerti saya, Sat. Gimana? Bebas. Untuk yang tebal bukunya gimana, Sat? Antum aja bagaimana, Asra? Saya nggak tahu, Sat, tebal bukunya gimana, Sat. Caranya, Sat. Setelah Republika apa? Setelah Republika, udah, Sat. Sudah gitu aja. Ya, Ustadz. Insya Allah. Untuk Ali Rasyid tadi, salahnya itu nama tidak dibalik. Kemudian tidak menggunakan tanda titik setelah nama, tahun, judul, nah, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, dan tidak menggunakan tanda titik 2 pada saat penerbit, dan judul tidak dimiringkan. Oke, Emir? Ya Ustaz. Yang dibilang Asra sudah benar atau belum? Untuk halaman nggak usah, untuk tebal nggak usah Ustaz. Terus udah bagaimana benar, yang benar? Selebihnya udah benar tadi. Ya, coba diulangi. Saya kurang titik, Sat, di pojok, Sat. Di akhirnya, Sat. Kurang titik. Coba diulangi, Emir. Ya. El-Shirazi, Habibur Rahman titik 2004 titik ayat cinta miring, dimiringin tulisannya maksudnya. Ya. Jakarta titik 2, Republika titik. Ya. Udah. Sudah? Sudah. Oke. Ilham? Ilham Julul Karnain. Sudah benar atau belum yang dibilang Asra dan Emir? Insya Allah benar, Sat. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Anak-anak? Sudah betul, Sat. Sudah betul. Sudah betul. Kalau Ana masih salah. Tinggal 2% salahnya. Salahnya apa? Titik, Dat. Benar? Kalau tadi titik sudah benar. Titik setelah nama, titik, terus judul, titik, penerbit, titik 2, terus kota terbit, penerbit, terus tanda titik. Nah, sudah selesai, itu benar. Tanda titiknya. Gimana Ilham? Judul dimiringkan, Sat. Judul dimiringkan juga sudah tadi, benar. Ada tanda kutip ya, Sat? Tidak ada. Titik 2 setelah kota penerbitan? Tidak juga. Tadi sudah ada. Sudah benar. Salahnya di mana? Namanya tadi balik, Sat. Iya, namanya. Membalik namanya itu salah. Tadi kan El-Shirazi Habibur Rahman. Harusnya bagaimana?
Sirazi Habibur Rahman L. Kenapa kayak gitu? Ya. Jadinya gitu tuh. Iya, itu sama saja menjadi 3 kata. Kesalahannya cuma kecil, tapi itu berpengaruh karena itu menjadi sebuah kesalahan pembuatan daftar pustaka. L-nya ikut Habibur Rahman berarti tuh. Gimana? L-nya berarti kayak kata sendiri gitu tuh. Iya. Gitu ya, paham ya? Ulangi tuh. Sirazi Habibur Rahman L. Itu kan terdiri dari 3 kata. Habibur Rahman L Sirazi. Sama saja dengan Alif Faruzain Sabrian. Ya, berarti yang dibalik adalah Sabrian Alif Faru Yain. Bukan Faruzain Sabrian Alif. Oh, berarti nggak ikut Sirazinya tuh. Ya, yang terakhir sendiri yang dibalik ke atas. Berarti yang tengah itu kayak jadi satu sama yang depan itu. Ya. Sampai sini paham ya? Paham, Dad. Jangan sampai salah lagi membalik nama. Oke, selanjutnya Salim. Hadir, Dad. Oke, silahkan diubah menjadi bentuk footnote dari halaman 173 itu. Pada novel Ayat-Ayat Cinta itu. Nah, kemudian sebelum itu tadi Asra, untuk penulisan tebal buku itu tidak diperlukan ya. Seperti volume, tebal buku, jilid, itu tidak diperlukan dalam penulisan daftar pustaka. Oke, siap, Ustaz. Oke, Salim. Ya, Dad. Silahkan dibuat footnote-nya, Salim. Penanda dulu. Penandanya apa, Salim? Angka. Angka berarti angka 1. Oke, 1 terus. Habibur Rahman El Sirazi. Ya. Apa ya? Lupa, Tat. Lupa. Iya, Tat. Oke, kalau gitu jawab dulu nomor 10 aja kalau lupa. Waktunya biar sampai kurang 3 menit. Silakan nomor 10. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki dalam sebuah karya fiksi terpenuhi di dalamnya. Siswa yang tidak senang membaca karya sastra memang akan timbul ketidaktertarikan dalam buku ini, sebab novel ini menyajikan tema yang serius dan tidak cukup menghibur. Masalah yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah kelebihan dan kekurangan novel. Ya, kelebihan dan kekurangan novel. Keunggulannya bahkan sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Nah, kekurangannya apa? Banyak siswa yang tidak senang membaca karya sastra karena buku itu, kenapa bukunya? Serius. Ya, menyajikan tema yang serius. Berarti buku itu diperuntukkan untuk siapa? Orang dewasa. Ya, orang dewasa. Sampai sini paham ya? Paham, Dad. Jadi kalau antum membuat sebuah resensi harus ada sasarannya. Itu untuk anak-anak ataupun remaja maupun dewasa. Ataupun orang tua. Nah, itu nanti antum bisa cantumkan pada saat membuat sebuah rekomendasi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nih anak-anak? Tidak ada, Ustaz. Insya Allah. Oke. Oke, untuk pembuatan footnote tadi bagaimana? Nomor 9 tadi. Yang pertama membuat sebuah penanda. Bisa angka maupun simbol. Nah, simbolnya berupa bintang misalkan. Nah, kemudian menulis namanya. Balik atau tidak? Enggak, Dad. Tidak ya. Jadi Habibur Rahman L Sirazi. Baru menggunakan tanda koma. Lalu ayat-ayat cinta dimiringkan. Nah, setelah judul apa?
Masat. Kurung buka, Sat. Ya, kurung buka. Isinya? Kota. Kota. Terus titik 2? Penerbit. Penerbitnya Republika. Terus? Kurung tutup. Koma. Ya, koma, Sat. Koma dulu. Ada tahun 2004. Tahun. Baru kurungnya tutup. Baru diakhiri dengan tanda titik. Halaman. Titik karena di situ tidak dicantumkan nomor halaman. Oke, Sat. Gitu ya. Iya, Sat. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang penting jaga kesehatan ya. Kita mau ujian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan, Sat. Afwan.